Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini kita akan berada dalam kelas komunikasi politik. Eh, Pada sesi ini kita akan membahas tentang teori pesan politik. Ya, ini terkait dengan trending topik si rambut putih. Siapa sih tokoh berambut putih yang di-endorse Pak Jokowi dalam pidatonya di depan puluhan ribu relawan di GBK belum lama ini. Oke, seperti biasa, sebelum saya menguraikan lebih jauh tentang teori pesan, jangan lupa subscribe dan centang tanda loncengnya untuk terus mendapatkan informasi-informasi paling update dari video di kuliah daring. Baik, kita mulai perbincangan kita. Oke, Pak Jokowi menyebut bahwa pemimpin yang harus dipilih yang rambutnya putih alias ubanan. Karena menurut beliau itu tanda si pemimpin memikirkan rakyat. Ya, itu kalimatnya kurang lebih seperti itu yang diucapkan Pak Jokowi di depan ribuan relawan. Nah, kalimat ini kemudian menjadi ramai, menjadi multitafsir ketika dihubungkan dengan kontestasi Pilpres mendatang. Seperti kita ketahui hari ini, meskipun baru Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang secara resmi mengumumkan bakal calon presiden dari partai mereka, yaitu Pak Anies Baswedan. Namun bermunculan nama-nama tokoh yang digadang-gadang bisa menjadi bakal calon presiden. Tokoh-tokoh tersebut masuk dalam list daftar dari lembaga survei, dari berbagai lembaga survei. Ada Pak Prabowo Subianto, ya, Menteri Pertahanan kita yang juga dulu ikut kontestasi Pilpres juga 2 kali. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, ya, beliau kader PDI Perjuangan. Kemudian ada Pak Anies Baswedan tentu saja, mantan Gubernur Jakarta. Ada Ibu Puan Maharani, ya, beliau ketua DPR, juga anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada siapa lagi? Pak Erick Thohir, ada Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak AHY, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika Pak Jokowi melontarkan kalimat tersebut. Pemimpin yang harus dipilih ialah yang rambutnya putih alias ubanan. Nah, ini kemudian ramai karena Pak Jokowi dianggap mengendorse seseorang sebagai gacoannya, sebagai jagoannya untuk maju dalam Pilpres nanti 2024. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah sebuah pesan, ya, karena beliau tokoh politik, komunikator politik sebagai seorang presiden. Panggungnya pun kemarin adalah di depan relawan beliau, gitu. Ini kemudian menjadi perbincangan yang menarik, gitu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pesan, terutama dalam hal ini pesan politik. Apa sih pesan, gitu, dan seperti apa sih pesan politik, gitu. Ya, mudah-mudahan ini kemudian bisa mengurai apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi, siapa tokoh yang dimaksud. Ya, kalau nyebut tokoh rambut putih, ya ada Pak Ganjar, gitu. Ada Pak Basuki Hadimulyono Menteri PUPR kita. Kemudian juga ada Pak Hatta Rajasa. Nah, atau siapa lagi? Bahkan Iwan Fals pun kemarin mengunggah
profil dirinya, foto dirinya yang berambut putih. Ya ini makin menarik tentang siapa sih rambut putih yang di-endorse Pak Jokowi gitu. Oke, baik. Proses komunikasi pada dasarnya adalah proses yang terpusat pada pesan yang berbentuk informasi yang dikemas dengan beragam bentuk. Ya. Jadi komunikasi pada intinya, pada dasarnya adalah penyampaian pesan yang dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, bentuk kemasan dalam sebuah informasi ada yang dilontarkan secara verbal dan ada yang dilontarkan secara nonverbal. Bentuk komunikasi kita tahu ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal. Nah, pesan sendiri menurut Profesor Onong Uhiana Effendi adalah lambang yang bermakna atau meaningful symbol, yaitu lambang yang membawakan pikiran atau perasaan si orang yang melontarkan pesan atau komunikator. Jadi dalam hal ini ketika Pak Jokowi ngomong seperti itu, ya, itu adalah ekspresi lambang dari yang mewakili pikiran atau perasaan Pak Jokowi. Ya, jadi siapa nih yang di-endorse? Balik lagi, siapa yang di-endorse Pak Jokowi? Benarkah Pak Ganjar Pranowo gitu, atau jangan-jangan Pak Basuki, Menteri PUPR? Ya, komunikasi kita tahu ada komunikasi verbal, yaitu meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu atau kata lebih. Ya, ini bentuknya mediumnya adalah bahasa. Ya, bahasa yang digunakan dalam kode-kode verbal gitu, bahasa. Kita tahu bahasa mempunyai aturan simbolik tertentu, huruf-huruf yang disusun menjadi sebuah kata, kata yang disusun menjadi sebuah kalimat, gitu. Kalimat yang disusun menjadi sebuah alinea atau paragraf, gitu, dan seterusnya. Gitu. Komunikasi verbal ini menggunakan simbol atau pesan kode bahasa. Nah, bahasa sendiri, kata Larry Barker, mempunyai 3 fungsi penamaan. Naming atau labeling, interaksi, transmisi dan informasi. Penamaan atau labeling merujuk pada usaha mengidentifikasi sebuah objek, umpamanya buku. Nah, itu kan mengidentifikasi sebuah objek. Uban, gitu. Itu juga mengidentifikasi sebuah objek rambut yang memutih. Ya. Kemudian merujuk pada tindakan, gitu kan. Penamaan tindakan seseorang, umpamanya bersepeda, gitu kan. Nah, penamaan ini digunakan untuk tadi sehingga orang mudah untuk mendeteksi apa yang dimau oleh si komunikator tadi. Kemudian fungsi komunikasi yang menekatkan pada gagasan dan emosi yang bisa mengundang simpati atau pengertian tertentu atau bahkan kemarahan dan kebingungan. Nah, di sini kemudian kata-kata tadi, pilih pemimpin yang berambut putih atau beruban ini, ya, mengandung gagasan tertentu dan bisa mengaduk-aduk emosi dari audiens tertentu, gitu. Kemudian melalui bahasa pula informasi dapat disampaikan pada orang lain. Ini yang disebut transmisi. Ya, adanya kesamaan bahasa antara komunikator dengan komunikan, komunikator dengan audiens, gitu. Memudahkan orang kemudian memahami apa yang diinginkan oleh komunikator. Bahasa yang digunakan oleh Pak Jokowi jelas bahasa Indonesia, gitu, dengan diksi yang juga umum, gitu. Pemimpin bijak, ubanan, memikirkan rakyat. Ya, itu dari sisi komunikasi verbalnya. Pada komunikasi nonverbal kita akan melihat bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ya, komunikasi ini mencakup semua bentuk rangsangan kecuali rangsangan verbal tadi. Umpamanya yang termasuk di sini adalah eye contact atau face muka, gitu. Ya, orang bisa melihat perubahan mimik muka seseorang, ekspresi seseorang ketika dia mengucapkan sesuatu. Kita bisa lihat bahwanya video dari ketika Pak Jokowi
melontarkan kalimat tersebut. Kita bisa cek mimiknya seperti apa. Meskipun biasanya ekspresi wajah juga bukan hal yang mudah untuk dideteksi. Ya, oke. Selain ekspresi wajah atau tatap tadi ada movement, gerakan. Ini terkait apa yang disebut kinesik. Gerakan itu umpamanya termasuk umpamanya kalau kita lagi ngobrol orang condong mendekat atau mendorongkan tubuhnya ke belakang, itu bagian dari atau ilustrasi peragaan tangan dan sebagainya. Ya, ini bagian dari komunikasi nonverbal yang kita bisa perhatikan ketika seorang komunikator berbicara. Kemudian sentuhan, touch. Kalau studinya disebut haptics. Nah, ini kontak fisik ini menjadi bagian dari strategi komunikasi juga yang efektif gitu. Ketika sentuhan dilakukan biasanya antara komunikator dan komunikan itu biasanya sudah cukup dekat gitu. Dan sentuhannya di mana gitu kan? Ada orang mengelus bahu gitu, atau memegang tangannya dan sebagainya, itu punya makna masing-masing gitu. Meskipun hati-hati sekarang kalau ketika kita menyentuh lawan yang jenis berbeda jenis kelamin akan mengundang interpretasi yang berbeda nanti. Oke, kemudian bebauan, smell, itu juga bagian dari komunikasi nonverbal gitu. Studinya disebut olfactic. Ya, kita bisa melihatlah bau-bau tertentu, wewangian tertentu umpamanya. Ada wewangian khas laki-laki di setiap hari Jumat gitu kan. Kita bisa tahu orang-orang yang mau Jumatan wangiannya menggunakan wewangian khas Timur Tengah gitu. Nah, ekspresi wewangian juga hati-hati bisa menimbulkan interpretasi berbeda yang akan dianggap umpamanya sebuah rayuan, godaan dan sebagainya. Kita tahu ada parfum-parfum yang jenis tertentu yang bisa meningkatkan atau mengundang, membangkitkan libido gitu. Nah, kita juga harus bijak ketika menggunakan parfum wewangian seperti itu. Pokoknya bau bunga 7 rupa gitu ketika kita lagi jalan itu juga kan memberikan kode sinyal tertentu bahwa di tempat tersebut gitu punya. Kemudian ada yang disebut distance atau jarak, kedekatan jarak. Ini bagian dari bentuk komunikasi nonverbal. Bagaimana kita bicara dengan orang lain, dengan komunikan, dilihat pada jaraknya. Kita bisa melihat jarak tersebut. Kalau dalam konteksnya Pak Jokowi kemarin, itu tentu adalah sebuah jarak publik gitu, karena jarak publik ini 3 meter lebih gitu. Lebih dari 3 meter gitu. Ya, biasanya informasi yang disampaikan juga informasi umum yang boleh diketahui oleh publik gitu. Nah, kalau jarak intim kan jaraknya cuma 0,5 meter. Ya. Itu paling jauh. Dia sangat intim, sangat personal gitu. Ya. Isu-isunya yang ditampilkan juga adalah isu-isu yang personal pula gitu kan. Umpamanya terkait dengan obrolan yang sangat pribadi. Oke, kemudian ada jarak personal. Jarak personal ya tadi 0,5 sampai 1,5 meter. Itu juga biasanya obrolan kita dengan orang yang memiliki kedekatan. Kemudian ada jarak sosial. Jarak sosial ini ya kalau kita di kantor, di kampus gitu. Jarak kita berbicara sama rekan kerja, sama teman kuliah dan sebagainya. Kemudian ada paralinguistik. Paralinguistik ini berkaitan dengan intensitas nada, tekanan, volume gitu. Umpamanya boleh pinjem kuncinya nggak motor, boleh gitu, bolehnya tapi membentak gitu kan, itu kan kita bisa
duga bahwa dia nggak rela gitu. Nah, pada konteks Pak Jokowi kita bisa cek gitu kan, eh, apa namanya, intonasinya seperti apa ketika beliau mengucapkan kalimat tersebut gitu. Adakah tekanan pada umpamanya pemimpin yang bijak adalah yang beruban gitu. Atau dia potong, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang beruban gitu. Akhirnya dia memang meng-highlight kata beruban itu. Kemudian ini terkait waktu, istilahnya kronemik ya, bagaimana seseorang menggunakan atau menstruktur waktu ketika apa namanya, berkomunikasi. Kita tentu bisa menduga kalau tengah malam kemudian kita mendapat telepon dari atasan kita atau orang-orang terdekat kita, kita pasti menduga bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, urgent, krusial dan sebagainya. Kalau kemudian jamnya pagi atau sore atau siang, kita bisa pertimbangkan, oh ini sesuatu yang apa namanya, konteksnya mungkin tidak terlampau krusial seperti tadi. Kemudian attractiveness, daya tarik, ya daya tarik fisik tentu menjadi apa ya, unggulan gitu. Orang yang tampan, yang cantik, relatif gampang mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Ya, meskipun juga apa, attractiveness juga bukan berarti kita dapatkan hanya dari ketampanan modal atau modal cantik aja gitu. Tapi juga pembawaan yang menyenangkan dan sebagainya itu juga menjadi apa, modal yang cukup. Kemudian clothing ini pakaian, bagaimana kita berpakaian. Pada dasarnya pakaian bisa menjadi medium komunikasi. Ya, seperti kita pergi keluar, kita mempertimbangkan pakaian apa yang akan kita pakai gitu kan. Pakaian warna hitam kemudian ke duka gitu kan, itu dia sebagai ungkapan duka cita gitu kan gitu. Pakaian warna-warni maunya untuk ke pesta dan sebagainya. Atau perempuan yang menggunakan hijab akan dipersepsikan sebagai seorang yang soleha gitu kan, dan sebagainya. Kemudian ada physical environment, ini lokasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, ada studi yang menyebut bahwa orang yang bekerja di ruangan yang bagus akan menjadi positif, ya, punya energi yang bisa apa, menularkan gairah bekerja buat orang lain katanya gitu. Nah, ini lokasi fisiknya ketika, kalau konteksnya Pak Jokowi tadi di sebuah apa, gelora gitu, di sebuah lapangan sepak bola yang besar gitu kan, panggungnya menghadap ke audiensnya seberapa besar panggung dan sebagainya, ini juga menjadi pertimbangan apa, orang dalam membaca konteks nonverbal dari pesan yang disampaikan. Oke, baik. Ya, sambil minum dulu saya. Oke, Jurgen Ruiz mengklasifikasikan isyarat nonverbal ke dalam 3 bagian. Pertama adalah bahasa tanda sign, apa, acungan jempol gitu, kepalan tangan gitu, dan sebagainya, itu adalah isyarat, bahasa isyarat kaum difabel mamanya, ya, itu menjadi itu sendiri. Nah, dalam hal ini mamanya, konteksnya ketika Pak Jokowi bicara itu, bahasa tanda seperti apa yang dia gunakan, tanda fisik tentunya. Kemudian bahasa sebagai tindakan, action language, semua gerakan tubuh yang digunakannya secara eksklusif memberikan isyarat. Ya, tadi ketika kita bicara, mempunyai orang bicara, oke saya tadi telepon gitu sambil mengacungkan tangan di dekat. Saya kira bukan lagi seperti ini ya. Kalau sekarang ini dulu telepon apa namanya, telepon rumah. Telepon mungkin gini, genggaman, handphone gitu. Kemudian bahasa sebagai objek language. Namanya dia menunjukkan
benda tertentu atau gambar, foto gitu, lukisan, itu bagian dari apa bahasa nonverbal yang disebutkan Ruiz sebagai bahasa objek. Mamanya banyak kalau di iklan politik, poster gitu, PDI Perjuangan mamanya para calon anggota legislatifnya biasanya fotonya di belakangnya ada foto Bu Mega, di belakangnya lagi ada foto Bung Karno. Nah, ini sebuah ekspresi nonverbal bahwa dia mau di endorse atau bahkan mewakili pikiran Bung Karno gitu. Sementara Bung Karno kan tokoh yang masih disegani, digandrungi, diidolakan di Indonesia oleh umumnya masyarakat Indonesia. Nah, Prof. Onong bilang bahwa orang yang terampil membaca pesan nonverbal memiliki intuisi yang baik. Sedangkan orang yang terampil mengirimkan bahasa nonverbal disebut ekspresif. Ya, dalam hal ini Pak Jokowi kalau kita menyebutnya komunikasinya ada verbal dan non-verbal. Dalam hal ini dia ekspresif ketika menyampaikan kode-kode komunikasinya menggunakan bahasa yang non-verbal. Nah, seberapa intuitifkah kita terhadap pesan yang dikirimkan oleh orang lain? Baik. Nah, dalam konteks Pak Jokowi, coba kita melihat dari sisi culture studies-nya. Ya, Edward T. Hall mengatakan atau memperkenalkan teori low contact culture dan high contact culture. Ya, low contact culture itu terdapat pada masyarakat individual. Ini di Amerika. Bahasanya lugas. Sedangkan high contact culture terdapat masyarakat yang mengandung budaya kolektif, umumnya orang Indonesia, atau lebih khusus lagi orang Jawa. Yang disampaikan adalah menggunakan perlambang dengan simbol-simbol. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini adalah orang Jawa tulen gitu. Jadi konteks bahasanya adalah high contact culture. High contact culture itu bisa menimbulkan ambiguitas gitu buat orang yang kemudian salah menangkap pesan gitu. Ya. Orang dulu kalau di eranya Pak Harto, Presiden Soeharto, banyak tokoh negara yang ketika berdiskusi atau melapor kepada beliau, kemudian beliau hanya manggut-manggut, senyum gitu. Nah, ini kemudian si pejabat harus mengartikan sendiri apakah itu tanda setuju atau apa gitu dari beliau gitu. Kira-kira gitu. Nah, dalam hal ini balik lagi, ini adalah high contact culture yang diperagakan oleh Pak Jokowi ketika berbicara atau ketika berpidato di depan relawannya. Nah, terkait komunikasi politik, ya, pesan merupakan kekuatan yang tidak mungkin diabaikan. Pesan adalah isi yang menentukan pemaknaan halayak terhadap proses komunikasi. Pentingnya derajat pesan berimplikasi pada bentuk kemasan pesan yang dikonstruksi. Dalam hal ini oleh Pak Jokowi kemarin. Gitu. Pesannya dia kuat sekali, pilih pemimpin yang beruban. Nah, derajat penting tidaknya pesannya juga berimplikasi pada publik secara luas. Ini menjadi sangat penting mengingat ya beliau adalah kepala negara gitu, presiden, punya pendukung relawan yang jumlahnya lumayan gitu, real banyak. Beliau juga kader PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan sampai hari ini belum menentukan siapa bakal calon presidennya. Apakah ini adalah isyarat-isyarat yang dilontarkan oleh Pak Jokowi agar
didengar oleh Ibu Mega dalam hal ini sebagai ketua PDI Perjuangan. Balik lagi dalam konteks komunikasi politik, pesan tadi punya makna yang sangat kuat, apalagi dilontarkan oleh seorang kepala negara, oleh seorang presiden gitu. Dalam konteks ya kontestasi Pilpres nanti 2024, tentunya ini menjadi ramai yang diperbincangkan. Nah, kalau melihat jenis pembicaraannya, menurut Bell ada yang disebut pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. Pada konteks ini mana yang lebih pas dalam melihat pembicaraan atau lontaran yang diucapkan Pak Jokowi? Apakah pembicaraan kekuasaan dia sebagai presiden, dalam hal ini dia tidak punya kekuasaan untuk menentukan siapa orang yang harus maju dalam Pilpres nanti. Beliau bukan ketua partai, yang berhak menentukan kan ketua partai melalui mekanisme-mekanisme yang ada dalam partainya, bisa melalui kongres atau formatur tunggal seperti di PDI Perjuangan. Jadi ditentukan oleh Ibu Mega sendiri sebagai ketua partai. Atau kedua, jenis pembicaraan pengaruh. Nah, di sini kayaknya konteksnya lebih pas. Sebagai orang nomor 1 di Indonesia, dia anggota PDI Perjuangan, punya relawan yang banyak. Dia menggunakan pengaruhnya untuk mengendorse seseorang yang dia jagokan. Ya, kemudian adalah pembicaraan otoritas, terkait otoritas seseorang berkaitan dengan jabatan presiden, ngomong tentang undang-undang, itu hal yang pas gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kita melihat proses produksi pesan. Kalau Ostrom bilang pertama ada cognitive codes atau kode kognitif yang merupakan elemen dasar dari informasi. Nah, cognitive code itu adanya di memori orang gitu, di memori seseorang, di memori si pembuat pesan kalau dia komunikator gitu. Nah, bagaimana dia memilih diksi-diksi yang pas untuk mewakili gagasannya. Makanya tadi dia memilih diksi yang berambut putih, itu kan khas banget gitu. Tidak semua pemimpin hari ini rambutnya putih gitu. Meskipun kemudian Pak Ganjar mengecat rambutnya jadi hitam gitu. Ya, tadi ya pemimpin rambut putih kan yang beredar di panggung politik nasional kan orangnya itu aja gitu. Ada Pak Ganjar, ada Pak Basuki, ada Pak Hatta Rajasa tidak terlalu aktif belakangan kan gitu. Oke, kedua, cognitive structure atau cara mengorganisasi, mengelompokkan, mengolah pilihan tadi, pilihan kata tadi, diksi tadi. Rambut putih, uban, kemudian dia dikelompokkan dengan kata simbol kebijaksanaan. Gitu. Ini bagian dari itu. Kemudian yang ketiga adalah cognitive proses. Bagaimana prosesnya, apa yang terjadi ketika pesan tersebut diproduksi, terjadinya kapan dan sebagainya. Ini terkait, kalau kapan dan itunya kan terkait dengan proses tadi, proses hiruk pikuk konsultasi Pilpres yang akan datang gitu kan gitu. Dilontarkannya ketika di depan relawan gitu. Oke, kemudian Little John mengemukakan tentang teori produksi pesan tersebut sebagai upaya melihat bagaimana pesan diproduksi dan pesan itu diterima sebagai masalah psikologis gitu. Jadi ada background psikologis ketika seseorang memproduksi pesannya. Nah,
ada 3 tipe penjelasan psikologis. Yang pertama trait explanation, yaitu berfokus pada karakter individu yang relatif tidak berubah, acak gitu. Umpamanya individu yang percaya diri. Pak Jokowi ini termasuk individu yang cukup percaya diri ketika dia melontarkan pesan. Kan beberapa kali dia umpamanya dulu bilang, masa sih nggak percaya sama Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Dulu waktu di apa sebagai gubernur DKI, beliau berhasil menyelesaikan sengketa lahan gitu. Kemudian ada yang disebut state explanation. Ini berfokus pada pernyataannya, pada statement yang dia keluarkan. Nah, kalau statement ini biasanya, apalagi politikus tidak stabil ya, artinya tergantung kebutuhan gitu kan. Kemudian proses explanation ini berkaitan dengan cara pengiriman. Ya, bagaimana informasi tadi dikelola, diperoleh, kemudian bagaimana memori digunakan atau bagaimana orang kemudian memutuskan untuk bertindak mengenai sesuatu hal, ya. Alasan munculnya sebuah pesan yang hadir kemudian menentukan bagaimana pesan itu diciptakan. Ini proses explanation-nya kita bisa lihat umpamanya pada proses politik di Indonesia itu sendiri, atau dalam hal ini ya panggung belakangnya Pak Jokowi, set panggung belakangnya seperti apa untuk melihat umpamanya seperti apa sih alasan dibalik munculnya pesan seperti ini gitu. Apakah lagi-lagi beliau memang mendesakkan ini kepada ya Ibu Mega hari ini sebagai ketua PDI Perjuangan, ketua umum PDI Perjuangan gitu, untuk mencalonkan orang yang di-endorse oleh beliau gitu. Nah, itu adalah bagian dari pesan politik yang ada dalam konteks pidato Pak Jokowi. Baik, itu saja penjelasan saya tentang teori pesan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih telah menyaksikan channel Kuliah Daring. Jangan lupa subscribe dan share jika konten ini dianggap mengandung manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.